Dua Gapat M3L Podcast Cekadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita balik lagi di M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Dan untuk hari ini ya, kita sudah bersama dengan orang yang sangat luar biasa sekali ya. Muda iya, tampan iya, berprestasi iya, apalagi ya kan. Dan tentunya langsung aja kita sambut. Nah, ini dia Bapak Ripi Hamdani, SOS MSI, selaku anggota DPRD fraksi Golkar Kabupaten Asahan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan untuk hari ini kayaknya kita ngobrol nih untuk biar supaya lebih akrab, manggilnya enaknya apa nih ya? Bapak, Bung, atau apa nih? Sebenarnya kalau dari segi usia, abang nih manggil awak adik. Tapi biar lebih akrab, biar lebih akrab kita bro aja kita, bro bang. Bro aja. Bro aja. Bro Ripi ya. Siap. Nah, apa kabar nih untuk Bro Ripi hari Alhamdulillah ini? Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Beruntung sekali untuk M3L Podcast nih hari ini bisa ngobrol bersama orang yang sangat luar biasa ya kan. Yang memang ya dari kecil tuh udah tahu ya, udah kenal, udah akrab banget ya. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, begitu ketemu sudah menjadi anggota dewan. Aduh, bangga juga ya kan. Apa ya, kayak awal mula kok bisa gitu terjun ke dunia politik gitu. Boleh ya? Diceritain dulu dong. Siap. Awal mulanya sebenarnya bang ya kan, siapapun bisa jadi apapun. Iya benar ya kan? Artinya kita tidak tahu ke depan kita bisa jadi apa, kita nggak ada yang tahu. Semuanya rahasia Tuhan. Iya benar. Jadi kalau tertarik dengan politik, memang dari kecil sebenarnya, ya dari SD, dari SMP, ya kan, dari SMA memang sudah dibekali dari orang tua. Iya. Lalu terjun langsung itu sebenarnya bang saat SMA itu. Oh SMA. SMP bahkan SMP itu saya sempat tertarik dengan politik pertama di OSIS. Oh OSIS. OSIS ya, kan ada OSIS. Itu bukan jadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS, namun jadi koordinator lah dulu, ketua bidang bagian olahraga. Saya ingat sekali itu. Lalu tamat SMP, saya SMA. Saya SMA kan ke Pekanbaru, bukan di Pekanbaru. Pantesan nggak ketemu ya kan? Udah langsung ke keluar kota ya? Langsung keluar kota. Jadi sempat memang SMA sebentar di SMA Negeri 3 Kisaran. Lalu semester 2 kelas 1 itu saya pindah ke Pekanbaru. Terus dengan kitab perantauan, apalagi ada lagu Anak Medan tuh bang, ya kan? Anak Medan, apa namanya? Banteng di perantauan. Jadi dengan berjalannya waktu saat sekolah itu ada pemilihan ketua OSIS di Pekanbaru itu. Di Pekanbaru di sekolah. SMA ya. Jadi saat saya kelas 2, mungkin pembawaan diri kita ini juga anak Medan mudah bergaul. Jadi saat itu ada 2 paslon. Ada 2 pasangan calon untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, jadi kawan-kawan ngusulkan nih, udahlah maju aja begini-begini. Aku kan perantauan, kita bersabarlah kalau di situ ada putra daerah, biarlah jadi wakil ketua OSIS. Ya udah main nih, ya kan, mencalonkan, menyampaikan visi dan misi ke saat kampanye di sekolah. Alhamdulillah pemungutan suara menang. Menang bang, alhamdulillah. Jadi artinya kita perantauan ini ya kan bisa menang, kita nggak tahu lah kan begitu. Benar. Nah, jadi berawal dari situ. Kelas 3 saya karena sudah tertarik di OSIS ya kan, terus melihat beberapa kampus karena kan mau kuliah. Ada banyak kemarin pilihan kampus dan saya alhamdulillah lulus di USU. Di USU milih kemarin
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kan sudah nyambung pas nih, Bang. ya. Sudah pas. Ya. Iya. Semester 1 masih ya kita namanya belajar dulu, memahami. Ibaratkan kalau kuliah ini kupu-kupu, Bang. Kuliah pulang. Gitu. Iya, kuliah pulang. Iya. Cuman namanya kita di FISIP, ruang lingkup kita itu dan berjumpa dengan senior-senior di FISIP. Karena setiap tahunnya ada namanya nanti pemilihan gubernur FISIP, ada pemilihan ketua ikatan departemen, ada juga semuanya. Jadi mulai dari situ ya udah pelan tertarik dan merasa nyaman. Jadi tahun 2013 saya juga diamanahkan sama departemen menjadi ketua inaugurasi untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2013. Iya. Terus dengan berjalannya waktu mungkin saya kawan-kawan juga percaya kepada saya setelah menjadi ketua inaugurasi itu, lalu ikut di beberapa organisasi, lalu saat pemilihan gubernur FISIP saya dijadikan kepala dinas lah, ibaratkan kalau setara dengan pemerintahan. Iya. Jadi ketua bidang juga bagian internal. Jadi artinya kita berkomunikasi dengan internal kampus. Benar. Jadi pelan-pelan kita ketemu dengan senior dan dibekali sama dosen-dosen yang ada di FISIP, tertarik. Terus itu ya. Gitu. Lalu kalau ini sebenarnya bicara riwayat lah ini ya, Bang. Iya, boleh dong. Setelah tamat S1 saya tamat 2016. 2016 itu, Bang, sebenarnya mau politik tapi nggak tahu bagaimana masuk ke partai politiknya begitu, karena kan orang tua saya sistemnya melepas aja, Bang. Melepas, ya udah mau jadi apa silahkan gitu. Mau kemana pokoknya didukung aja gitu ya. Iya. Jadi 2016 saya tamat, ya udahlah coba cari kerjaan. Coba cari kerjaan dari tahun 2016. Jadi sampai ke Palembang saya, Bang. Sampai ke Palembang setelah tamat kuliah itu? Setelah tamat itu ke Palembang coba pekerjaan. Ada BPJS kemarin tentang kerjaan. Saya udah coba sampai 2 kali nggak lulus, nggak jebol-jebol. Perkara tinggi badan juga kan. Situ ininya kurang gitu ya. Apa kita nih, Bang? Semeter kurang dikit lah. Semeter kotor. Nah, gitulah. Jadi tinggi pun kurang ya kan, nggak lulus. Kita coba beberapa perusahaan lagi ya kan, artinya mungkin garis tangan atau udah ketentuan Tuhan kita nggak ada yang tahu rahasia Tuhan itu. Jadi 2000 sampai 2018 pemilihan gubernur, saya ikut salah satu paslon saat itu Eramas, pasangan Pak Edi Ramayadi dan Bapak Musara Jeksa. Baru saya kemarin itu menjadi simpatisan Partai Golkar. Iya, benar. Simpatisan, lalu saya masuk fungsionaris Partai Golkar. Pelan. Terus karena saya nganggur ya kan, cobalah S2 gitu. Nambah ilmu lagi, coba S2. Alhamdulillah saya mendapatkan rekomendasi dari salah satu organisasi saya, Pemuda Pancasila, mendapatkan beasiswa Kemenpora. Di USU juga, Perencanaan Pembangunan Wilayah Perdesaan saat itu. Jadi 2 tahun berjalan sampai tahun 2020. Jadi 2019 itu kan pemilihan pileg itu, Bang, pileg. Itu ya kita bersosialisasi dengan masyarakat. Setiap hari Rabu dan Kamis harus berangkat ke Medan karena kuliah. Oh iya, kuliah. Jadi S2 tadi ya. S2 tadi tuh ya. Jadi Rabu itu harus berangkat dari Kisaran dan Jumat pulang dari Medan. Karena kuliahnya hari Kamis dan hari Jumat. Itulah dimanfaatkan waktu-waktu itu, Bang. Jadi artinya ya selagi masih muda berproses aja lah dulu, kan gitu. Bener. Paling demikian lah, Bang, kalau riwayat ya kan. Iya. Jadi selagi masih muda. Nah, itu dia. Ini yang mau kita sebenarnya itu sih yang mau kita kayak belajar, terus kayak mau kita share juga ke teman-teman M-Trail Mania yang masih muda-muda gitu kan. Jadi supaya Bung Ripi ini bisa menjadi panutan, bisa menjadi pedoman mereka juga gitu. Bahwasanya walaupun kita masih muda, tapi ya harus sudah serius, harus sudah memiliki tujuan yang tentunya jangan mengartikan ya aku kan masih muda gitu, nanti aja lah gitu. Jangan seperti itu kan gitu. Nah, itu dia. Jadi sekarang tuh udah menjadi anggota DPRD ya kan untuk Kabupaten Asahan. Nah,
Dengar-dengar untuk anggota Dewan DPRD yang di Asahan tuh Bung Ripi yang paling muda ya? Atau kalau paling muda di Partai Golkar iya Bang. Oh di Partai Golkar. Tapi secara keseluruhan dari 45 itu ada lagi yang termuda. Oh ada lagi. Ada yang termuda kalau dari urutan saya nomor 4 Bang. Oh nomor 4 Se-Asahan? Se-Asahan. Oh berarti yang di Golkar baru paling muda? Paling muda. Iya. Gimana perasaan menjadi anggota Dewan paling muda di fraksi Golkar gitu? Yang pastinya pertama ya apa ya, kaget lah Bang. Kaget menang itu kan, kaget ya, alhamdulillah masyarakat percaya, kaget. Lalu ya karena masih muda ini pasti banyak harapan nanti Bang. Jadi kan lebih apa ya, ingin mimpi lagi. Benar. Untuk menjadi yang lain-lainnya lagi. Jadi ya berjalan aja lah dulu Bang. Jadi kalau itu untuk kemarin dapilnya mana ya? Dapil? Kalau untuk daerah pemilihan itu Bang kisaran barat, kisaran timur Bang. Jadi kota inilah kota. Iya, ibu kotanya Kabupaten Asahan lah. Iya. Tapi memang kalau dilihat nih untuk Bung Ripi itu pencintanya itu kayaknya banyak yang anak muda, udah pasti ya. Siap. Karena usia muda, sama emak-emak nih kayaknya. Emak-emak. Banyak soalnya nih gue ngikutin juga kan, maksudnya story-nya gitu kan. Kayaknya orang tua ya kaula emak-emak tuh mendukung banget ya kan. Tapi kalau anak muda bisa dipastikan iya Bang. Kenapa? Karena saat 2019 memang salah satu anak muda yang mencalonkan diri jadi anggota DPRD di Dapil 1 ini masih sedikit gitu. Sedikit. Artinya ya salah satunya itu saya sendirilah gitu. Tapi kalau untuk emak-emak memang saya ngambil prinsip kan memang harus mencintai ibu-ibu. Iya kan, apalagi orang tua sendiri. Benar. Jadi memang emak-emak ya alhamdulillah kemarin solid lah. Solid lah. Itu dia. Artinya bukan yang bapak-bapak nggak solid ya, tapi memang loh dengan kita mensolidkan emak-emak, bapak-bapak ngikut. Udah pasti. Iya. Tapi kalau kita mensolidkan bapak-bapak belum tentu. Emak-emak ini kan soalnya agak apa ya? Susah juga gitu. Tapi kalau kita udah bisa meyakinkan dari ayahnya, anaknya semua ngikut tuh. Iya. Gitu. Alhamdulillah kemarin ya begitulah keadaannya Bang. Anak muda, emak-emak baru yang kalangan dari bapak-bapaknya. Iya. Tapi kan gini, pasti ada dong seseorang yang meyakinkan Bung Ripi gitu untuk maju gitu, atau ya kamu bisa gitu. Yang meyakinkan siapa nih? Jadi sebenarnya kalau kita bicara riwayat lagi ya Bang ya. Jadi kemarin itu saya berkunjung ke rumah ketua Partai Golkar Kabupaten Asahan. Namanya Bung Benteng Panjaitan. Dulu beliau tuh menjadi ketua DPRD Kabupaten Asahan. Jadi saya bersilaturahmi ke rumah beliau bukan membicarakan bakal calon legislatif. Jadi memang pengen silaturahmi, mau membangun komunitas begitu. Karena masih jauh-jauh dari caleg-caleg inilah. Benar. Tiba-tiba beliau bilang, awak mainlah katanya. Nah, dengan bahasa karena beliau kan dapilnya Sungai Kepayang gitu kan. Awak mainlah katanya. Main apa nih ketua awak pikir? Nyalek katanya. Masih ada yang tua-tua, masih ada yang senior-senior. Ini kan masih muda awak bilang. Enggak, udah saatnya ini katanya. Jadi artinya disitulah meyakinkan Bung Benteng itu meyakinkan harus maju. Jadi saat itu memang ya walaupun sudah ada dibekali apa ya pemahaman politik walaupun sedikit, cobalah membangun strategi. Jadi membangun strategi pelan-pelan ya alhamdulillah terwujud sekarang ini. Iya. Sudah berapa tahun? Kalau jalan 3 lah ini. Jalan 3. Tahun. September tanggal 9 nanti 9 September itu 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Iya, berarti ada sekitar 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Tapi kan bakalan terus nih kayaknya. Insya Allah. Harus. Kan masih muda. Masih muda ya. Harapan masih banyak yang belum tercapai. Iya. Itu dia. Cuman kan dalam beberapa tahun nih, 2 tahun ya, hampir 3 tahun. Iya. Pengalaman yang nggak bisa terlupakan gitu. Maksudnya pasti ada pengalaman yang sedih atau mungkin lucu juga mungkin, atau mungkin yang kayak nggak nyangka bosnya sebegitunya ternyata gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Ya pengalaman itu sama seperti pengalaman kita hidup sehari-hari aja sebenarnya Bang. Kalau bicara enak dan nggak enak ya ada enaknya ada enggaknya. Ya kan. Cuma kan kalau kita di kalangan masyarakat pasti masyarakat memikirkan seorang anggota DPR itu pasti hidupnya enak-enak aja. Itu. Jadi kok bicara pengalaman sebenarnya yang kita kagetkan itu apa ya? Ketika kita
pertama itu duduk di warung kopi atau kita jalan-jalan gitu kan, bahkan naik sepeda motor pun atau naik kereta bahasa kita sini kan Bang. Orang masyarakat itu menganggap loh kok naik kereta begitu, kok naik sepeda motor kan anggota DPR, apa nggak takut nanti lawan politik mau begini pikiran kotor. Ya saya ngapain, orang memang udah sehari-harinya seperti ini kan gitu. Itu satu hal yang menjadi yang sudah kebiasaan begitu kan, nggak mungkin diubah. Lalu kadang ya nomor handphone memang sampai saat ini dari SMP Bang, nomor handphone itu memang nggak pernah ganti sampai sekarang. Nomor yang itu tuh nggak pernah ganti. Jadi yang dulu pun sebenarnya nomor itu selalu aktif, jarang yang ngubungin. Tapi kalau sekarang hal yang kita kagetkan itu mau setiap 15-10 menit itu ada aja yang nelponin Bang. Ada aja. Artinya yang banyak macam lah. Benar. Tapi ya itu kan bukan suatu masalah, tapi artinya itu hal yang kita kagetkan ya. Mau kadang kan kita ada privasi yang harus mau istirahat kan begitu. Terus kalau mengenai pekerjaan ya DPR juga ya Bang, sebagai tugas dan pokoknya ya kan serta fungsinya kan hanya 3 itu, tentang legislasi, penganggaran ya kan, lalu tentang pengawasan. Artinya itu berjalan aja dengan semestinya. Kalau kaget paling kaget-kaget gitu aja lah. Nggak ada yang harus kita kaget dengan masuk ke sana juga kita kaget, nggak ada lah. Tapi kan kagetnya dalam hal yang positif ya. Nggak ada yang kayak kita, aduh kayaknya aku kok gini ya gitu. Nggak seperti itu ya. Karena lebih ke ternyata anggota dewan tuh seperti ini gitu. Tapi kayaknya nggak gitu, ya nggak apa-apa lah kan. Kayak tadi kan yang kita nongkrong itu kan nggak ada masalah ya kan. Iya. Cuman gini, ini kan Bung Ripi ini kan sangat dekat banget ya untuk generasi muda gitu. Ada nggak sih kayak mungkin gini, teman-teman gitu kayak nitip sesuatu gitu, kalau Bung Ripi ntar jadi anggota dewan, Bang tolong dong Bang, harus begini, harus ini ya. Itu ada nggak sih Bang maksudnya? Kalau nitip ada beberapa kawan-kawan khususnya yang kuliah saat ini di luar kota, memang orang tuh menyampaikan ketika nanti jadi tolonglah beasiswa, memang begitu. Jadi beberapa kali kesempatan saat rapat di DPR ya kan, dengan beberapa dinas, dengan bupati langsung pun sudah disampaikan. Tapi ya alhamdulillah memang tahun ini ada beasiswa, tapi ya nilainya itu belum belum kita merasa tercukupi. Jadi memang kan setiap Bang, untuk beasiswa ini juga kan penganggaran dari uang daerah. Kita kan kesanggupan uang daerah juga. Jadi ya saya juga menyampaikan ke adik-adik yang kuliah itu, ini pokoknya bakal jadi bakal jadi janji yang untuk ditepati. Tapi udah ada itu kalau mengenai beasiswa. Terus kalau mengenai janji-janji politik yang lalu itu, alhamdulillah sebenarnya saat kampanye nggak pernah berjanji Bang. Makanya itu ketika mau keliling kemanapun, duduk dimanapun, kita nggak takut. Jadi nggak pernah takut ketika orang ada mau nuntut janji, kita nggak pernah janji kan gitu. Jadi yang pastinya kalau untuk anak muda, saya ini Bang lebih apa yang dibuat mereka Bang, kita dukung gitu. Kita dukung. Kita menampung aspirasi mereka, apa yang keinginan mereka. Karena kalau kita yang menginginkan, pasti kan udah ada tanda kutip nanti orang merasa seperti itu. Dan belum tentu mereka juga sesuai gitu ya. Sesuai dengan keinginan mereka gitu ya. Tinggal kawan-kawan mau buat apa, ayo silakan. Mau buat tentang keolahragaan, ayo jumpain. Ya setidaknya kita bisa bantu sedikit, ya kan Bang. Nggak harus full kita bantu, tapi sedikit bisa kita bantu kan. Alhamdulillah, yang penting kita sudah support. Baik kegiatan apapun, mari silahkan. Gitu. Kan dalam waktu dekat ini kayak ada kegiatan juga nih. Oh ada Bang, ya alhamdulillah. Saya kan saat ini menjadi ketua Angkatan Muda Partai Golkar Bang. Angkatan Muda Partai Golkar. Iya, Kabupaten Asahan. Jadi memang ya dalam waktu dekat ini melaksanakan event futsal. Ada kegiatan futsal. Sekaligus menyambut kita mau masuk bulan suci Ramadan. Iya benar. Jadi kita kan mengetahui sebenarnya di media beberapa tahun belakangan ini Asahan ini kan selalu masuk yang namanya narkoba kan Bang. Iya. Narkoba. Jadi kita mau menghindari anak-anak muda itu dari narkoba. Salah satunya dari olahraga. Iya. Mungkin itu. Tapi sebenarnya anak-anak muda di Kisar ini hebat-hebat Bang. Iya, luar biasa ya. Hebat-hebat dan luar biasa. Boleh ceritain dong, gimana? Jadi kayak abang aja nih. Kan kayak abang ini pun sebenarnya hebat dan luar biasa. Karena dari tahun 2008 kita kenal. Gimana ya, abang memang menjalankan tugas abang ini memang kayaknya udah jadi hobi.
hobi yang memang menyenangkan bisa menghasilkan uang. Asik. Ya kan udah hal yang hebat. Benar. Sebenarnya kalau kita semua anak anak asahan ini bisa seperti itu udah luar biasa. Ya. Tapi sebenarnya banyak, Bang. Macam mana ya? Untuk bagian desain grafis ada. Ya kan. Iya. Untuk misalkan untuk musik-musik gitu ada banyak. Iya. Ada itu sempat booming Bang Poji itu. Sorry lah kita sebutkan namanya Bang Poji itu. Hebat gitu loh. Artinya sekarang kan tinggal support juga dari kita pemerintah. Iya. Tapi perlu disadari kalau kita di DPR ini kan hanya tugasnya itu pengawasan kan begitu. Benar. Bukan kita menggunakan anggaran itu. Artinya kita support ya. Mudah-mudahan lah Bang, kalau anak-anak muda ini bisa diperhatikan sama pemerintah khususnya. Pasti bisa luar biasa. Luar biasa. Kreatif Bang. Betul. Nah, jadi ngomong kreatif nih, kan Bung Ripi juga sempat katanya dibuatin jingle apa single sih? Jingle ya? Apalah itu ya? Itu jingle lah. Jingle ya jingle. Kan? Sebuah lagu gitu kan. Itu dari karya anak muda juga kan? Karya anak muda ya. Ciptaan siapa tuh Bang? Tio. Jadi kalau ciptaan itu sebenarnya ada namanya Bang Dedi. Bang Dedi ya yang di penjaga gor itu. Lalu awalnya gini Bang. Ini asik nih. Iya, jadi saat Februari yang lalu Januari tanggal 29 saya kan nikah. Jadi sebelum nikah itu saya berjumpa dengan beliau. Beliau nyampaikan, aku nggak bisa ngasih kau hadiah nih katanya. Aku nggak bisa ngasih kau kado katanya gitu. Ya bukan itu yang gua harapkan Bang. Doa abang datang begini gue bilang kan. Cuma kau pandai nyanyi katanya. Waduh Bang, aku lebih bagus pidato daripada nyanyi, gue bilang gitu kan. Kalau kau pandai nyanyi, ku buatkan kau lagu untuk kau nyanyikan buat istrimu. Waduh Bang, nggak pandai aku nyanyi. Iya. Udahlah kalau kau nggak mau nyanyi pas acara pernikahanmu, ku buatkanlah lagu untuk kau nanti yang akan datang. Boleh lah kan gitu. Dibuatkan lalu di mixing lah. Direkam lah ya. Direkam sama Bung Tio. Bung Tio ini orang Erjoman Bang, bukan orang kita kisaran ini. Iya, kan? Artinya orang Erjoman, salah satu kecamatan di Kabupaten Asahan, buatkan lagu. Ya alhamdulillah begitu didengarkan. Selain saya, karena kemarin istri pun ada mendengarkan, wah enak, bagus deh. Wah ya udah, jadi artinya terima kasih banyak lah sama kaula muda kita di Kabupaten. Berarti bisa kita dengerin dong. Rapnya aja. Udah kebongkar soalnya. Oke. Jadi kalau nggak denger nggak lengkap. Siap. Rapnya aja rapnya ya. Rapnya karena gini Bang, karena itu kan lagu buatan dari, karena baru aja selesai nih Bang. Buatan dari kawan-kawan anak muda itu, saya sendiri pun belum hafal Bang. Nggak apa-apa, senandung dikit atau ya. Kita dengarkan aja lah kalau nggak Bang. Oh gitu. Oke, kita dengarkan dari. Boleh. Wahai para pemuda, ayo kita terus berkarya bersama Bung Ripi Hamdani. Siap. Kita gapai semua mimpi-mimpi. Bangkitlah para pemuda, pejuang zaman sekarang berbeda. Jauhilah narkoba, mari tingkatkan iman dan takwa. Itulah cuplikannya. Siap. Jangan semua dulu Bang ya kan. Nanti rasa penasaran. Boleh. Terbukti bahwasanya Bung Ripi ini deket banget sama kaula muda, ya kan. Sampai seluruh kegiatannya didukung, terus sampai generasi muda juga buatin kayak jingle juga buat Bung Ripi gitu kan. Untuk kayak rencana kira-kira nih, ada nggak kayak mungkin beberapa rencana mungkin yang belum terlaksana untuk generasi muda nih? Ada nggak kayak mungkin mau buat sesuatu deh gitu? Pastinya ada nanti Bang, pastinya ada. Memang banyak cita-cita kemarin yang kita saling berdiskusi sama kawan-kawan anak muda ya. Kalau bisa kita yang anak muda ini sebenarnya kan menjadi agen perubahan, agen of change di Kabupaten Asahan dengan hal-hal yang positif. Gebrakan-gebrakan dari hal-hal positif. Contoh dari olahraga kita buat dari kalangan muda, religi kita buat dari kalangan muda, juga ya? Dari tingkat kesenian juga kita buat dari kalangan muda. Artinya banyak cita-cita yang ingin dibuat begitu Bang. Tapi artinya tinggal kesiapan. Karena kalau macam mana Bang ya? Kalau dari aku sendiri yang sudah menggagaskan ide saat ini,
otomatis kan kawan-kawan itu tinggal menjalankan aja. Gitu. Jangan lagi kita yang menjalankan segala macam, pasti kan nggak bakal terlaksana dengan perfect atau 100% gitu. Jadi banyak cita-cita memang nanti yang mau kita laksanakan. Artinya tinggal kesiapan dari contohnya keterlibatan dari kawan-kawan terdekat lah, kawan-kawan terdekat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Oke. Udah banyak rencana terus kayak sama Kawula Muda juga udah nyatu banget gitu. Maksudnya kan nggak mungkin berada di titik ini aja gitu, stuck di sini aja. Pasti kan nanti ada mau melanjutkan fase yang sekarang gitu. Maksudnya macam mana nih, Bang? Berada di fase gimana ya? Fase ini kan sekarang udah menjadi anggota dewan nih. Nah, ada nggak keinginan gitu? Maksudnya mau ke jenjang kayak mungkin ke level bupati mungkin, atau ke gubernur mungkin. Kalau itu yang ditanyakan, Bang, kita mengambil kata-kata dari Bung Karno aja, Bang. Ini dia nih. Bung Karno kan pernah berkata gini. Bermimpilah setinggi-tingginya ketika kau jatuh agar di antara bintang-bintang. Kan gitu. Jadi kalau untuk disuruh bermimpi, kalau misalkan ada di atas presiden, nggak apa-apa kita mimpi untuk jadi itu, Bang. Kalaupun jatuh ya mungkin jadi anggota DPR atau ketua DPR atau bupati, wakil bupati. Kan kita nggak ada yang tahu ya, Bang. Makanya tadi siapapun bisa jadi apapun, artinya begitulah, Bang. Kita serahkan aja sama Tuhan, yang penting kita jadi manusia ini kan terus berusaha dan berjuang. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya perbuatan yang sekarang itu udah menjadi kayak doa yang disampaikan tapi melalui perbuatan gitu. Jadi nggak usah kita omongin, jalanin aja. Semoga mimpi yang tadi udah disusun di awal ya, walaupun nggak di atasnya itu, tapi setidaknya di antara bintang-bintang kan gitu. Mimpi boleh, Bang, tapi ambisi jangan ya kan. Kalau ambisi kan kita bakal capek dan menghalalkan segala cara. Intinya ya kembali lagi ke masyarakat lah, Bang. Kalau misalkan masyarakat juga masih percaya dengan kita, pasti kan memilih kita kembali. Betul. Ya kan, berusaha mengusulkan kita gitu. Janganlah kita yang mengusulkan diri kita sendiri yang ingin menjadi itu, tapi ya saya harapkan masyarakat lah yang begitu. Siap. Oke, masih banyak sih sebenarnya pertanyaan yang mau ditanyain nih. Cuman kita mau ke sebuah program dulu nih. Ada program di M3L Podcast ini namanya Tabungan. Tabungan itu adalah tabur tantangan. Jadi untuk tabur tantangan ini ya, kita mau bertanya sama Bung Ripi ya. Ini pertanyaannya secara cepat. Jadi nanti Bung Ripi tinggal pilih aja satu jawaban di antara dua jawaban nanti yang Niko sebutin. Ya, ini kita secara cepat ya. Iya, siap. Tup gitu ya. Atau mau minum dulu lagi? Oke. Iya dong. Iya. Ini pertanyaannya ringan aja sih. Cuman memang karena mungkin ditanya secara cepat, jadi nanti mungkin agak harus jawabnya cepat juga. Oke, Bung Ripi sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Baik, pertanyaan pertama. Oke. Ya. Pilih nasi goreng atau nasi soto? Nasi goreng. Jalan di pegunungan atau pergi ke pantai? Pergunungan. Bali atau Lombok? Lombok. Shopping atau traveling? Traveling. Luar kota atau luar negeri? Luar kota. Luar kota. Mau kemana yang dituju? Kalau Indonesia ini luas, Bang. Ya itu makanya. Mana dulu deh? Berarti banyak dong mau dikunjungi gitu. Oh iya banyak. Coba. Salah satunya itu yang sedang viral saat ini Lombok. Bukan. Mandalika kan viral tuh soalnya. Iya, baru-baru ini. Iya. Tapi kan ada yang wisata udah internasional. NTT ya kalau nggak salah ya. Itu apa tempatnya? Kita kayak berlayar berlayar di kapal gitu tuh, Bang, berhari-hari tuh. Gitu. Ada pulau gitu ya? Pulau gitu ya, pulau. Mau ke situ. Itu salah satunya. Dia memang betul-betul indah. Iya. Terus Kalimantan belum pernah sama sekali kita. Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Itu bentar lagi menjadi ibu kota loh, Nusantara. IKN ya. Tapi belum pernah. Belum ya. Iya, rencana. Jadi penasaran nih, Bang, apa ya namanya? Namanya ya? Aduh. Saya mungkin Ibu Negara bisa membantu mungkin? Labuan Bajo. Labuan Bajo. Kan cukup indah itu. Iya. Kita baru menyaksikan dari sosial media. Cuplikan aja. Udah sangat indah ya. Sangat indah, belum nanti kesana. Gitu, Labuan Bajo ya. Bajo. Kapan rencana? Ya melihat tunggu waktu yang agak renggang senggang lah ya. Biar enak juga ya. Waktu liburan tuh nggak ada
ngebahas tentang pekerjaan Iya. gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Amerika atau Prancis? Oh, ini berat. Waduh. Prancis lah. Prancis ya. Paris ya berarti ya? Paris. Iya. Rendang daging atau semur ayam? Daging. Jauh atau dekat? Apa? Jauh atau dekat? Jauh atau dekat? Dekat lah. Dekat ya? Nggak mau jauh-jauh? Dia nggak mau. Nggak mau ya? Karena dapat istri pun orang dekat juga, Bang. Asik. Iya. Malam atau siang? Malam. Kopi atau teh? Kopi. Iya. Seberapa sering minum kopi? Mau sekarang sudah saya kurangi, Bang. Kalau dulu itu sehari itu Sehari? satu gelas kecil itu. Satu hari? Satu hari. Oh, nggak pagi atau malam? Enggak. Satu hari sekali. Oh, satu hari Tapi kalau sekali. sekarang mau 3 hari 1 kali gitu. Oh, udah lebih ini ya, lebih mengurangi ya? Mengurangi. Iya. Apa efek yang di ini? Ada ini nggak? Apa ya? Nggak bisa tidur gitu ya? Bukan, Bang. Sekarang setelah minum kopi itu mau mual gitu. Nggak tahu kenapa. Oh, iya. Oke lah kalau begitu ya. Lanjut sekarang ya. Ini kalau ini kayak sesuai nih. Futsal atau badminton? Futsal. Baca puisi atau menulis cerpen? Aduh, dua-dua enggak ya? Baca puisi aja, Bang. Baca puisi aja? Karena bukan kita yang mengarang, kan tinggal membaca. Iya, baca aja ya kan? Iya. Bandung atau Jakarta? Bandung. Motor gede atau mobil off-road? Mobil off-road. Ada? Udah? Belum ada, Bang. Oh, belum ada. Tapi memang walaupun dulu kan sepeda motor, Bang, kereta trail itu kan. Tapi memang kita lebih suka berlumpur daripada. Iya benar. Iya. Kalau motor gede nggak bisa di lumpur ya? Nggak bisa. Iya ya. Kalau trail bisa. Bisa. Iya. Kalau nggak ada trail berarti off road. Off road. Iya. Tapi pernah ikut dong? Pernah ikut acara atau apa nggak? Dulu sering, Bang. Sering kan? Sering dulu saat kuliah itu S1 kita karena kuliah cuma kan hari Senin dan hari sampai hari Jumat aja gitu. Sabtu Minggu bisa. Hari Minggu biasanya, Bang. Hari Minggu itu ya. selalu ngetrail, Bang. Ngetrail ke Sibolangit, ke daerah Deli Serdang gitu kan. Terus ke Rantau Prapat pernah. Iya, mau jauh-jauh juga ya? Jauh, Bang. Oke. Lanjut sekarang kita berikutnya, koleksi sepatu atau koleksi jam tangan? Soalnya dua-dua kan? nih. Pasti dua-dua, pasti. Iya. Jadi kalau disuruh milih sepatu atau jam tangan? Jam tangan. Jam tangan. Sudah berapa banyak? Saat ini 5 lah, Bang. Oh, 5. Baru 5 lah. Iya, baru ya. Baru 5. Itu yang sekarang. Kalau yang dulu udah banyak sebenarnya. Cuman udah dimasukin lemari aja kayaknya. Iya. Atlet olahraga atau penyanyi? Atlet olahraga. Iya. Olahraga apa yang sering? Dari dulu tuh, Bang, kalau ditanya olahraga nggak ada yang terfokus ke satu olahraga, Bang. Tapi jadi, futsal sering ya? Saat ini futsal sering. Futsal. Badminton bisa. Bisa juga. Tenis meja bisa. Oh, bisa juga. Basket dulu SMA main basket, Bang. Oh iya. Iya, turnamen. Ikut juga? Ikut, Bang. Oh iya. Jadi turnamen Popmi, ada turnamen DBL yang di seluruh Indonesia ikut terus basket. Iya. Jadi semua olahraga ikut. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih. Yang berikutnya nih, perbaiki jalan yang rusak atau bangun tempat rekreasi? Ada nih mama nih tanya sama Bung Rivi nih. Bung gitu. Kalau melihat situasi saat ini, memperbaiki jalan rusak. Alasannya? Karena memang kita ini salah satunya saya ya kan sebagai daerah pemilihan Kisaran Timur, salah satu ibu kota di Kabupaten Asahan ini masih banyak jalan yang rusak. Tapi alhamdulillah, Bang, ini sekedar informasi ya kan? Informasi. Jadi tahun ini tuh banyak kita Kisaran Barat Kisaran Timur ini diperbaiki. Kisaran Timur di mana tuh? Coba. Jadi kita Kisaran Barat dan Kisaran Timur ini kan terbagi dari 25 kelurahan. 13 kelurahan di Kisaran Barat, 12 di Kisaran Timur kelurahannya. Kalau tadi ditanya Kisaran Timur, itu daerah umbut-umbut sumur baru banyak, Bang. Alhamdulillah. Contohnya daerah Jalan Gambas. Alhamdulillah, itu rumah tuh. Oh, itu rumah, Bang? Di situ. Aduh. Minta izin aku kenapa baru sekarang itu diusulkan, Bang. Ya kenapa tuh? Soalnya, panjang juga itu. Karena memang kita, Bang, di DPR itu selalu rebutan dengan kawan-kawan di daerah dapil lain, Bang. Oh iya. Dapil lain juga banyak yang membutuhkan jalan rusak. Bener. Tapi alhamdulillah, ya kan, Kisaran Barat, Kisaran Timur tahun ini banyak. Oh yes. Saya kasih bocoran sedikit, Bang.
Jalan Gambas, Jalan Mentimun, Lembayung, Jalan Ranti, Jalan Cabai ada nggak sih? Cabe. Tapi kan nggak mungkin hafal semua nih bang. Ini yang teringat-teringat ini bang. Teringat-teringat. Lalu di Mutiara sampai ke Ganggang pun ada nih bang. Oh siap ya. Komplek TDI itu. Komplek TDI. Iya itu kena tuh. Kena kita perbaiki. Siap. Terus ada Blok U di Mutiara, Masjid Amalia itu kena juga. Kalau di kisaran barat daerah Bunut Barat itu Jalan Lumba-Lumba Musola itu bang, kena juga ya. Kena juga. Lalu Dadi Mulyo, Jalan Martil. Kalau kita dari pabrik iya. Kan tahu. Itu lintasan kita dulu bang. Tahu ya. Oh itu juga. Itu juga bang. Itu dari Pangkal masuk lanjutan tuh bang. Siap. Martil masuk, Jalan Rimbas masuk. Meteran masuk. Iya. Banyak masuk nih bang ya. Itu mulai bulan berapa tuh pengerjaan tuh? Kalau pengerjaan biasanya bang ya, biasanya itu di bulan 5 atau bulan 4 mau udah mulai itu bang. Iya. Pokoknya habis Lebaran mungkin ya. Habis Lebaran bisa jadi. Siap. Artinya banyaklah Kisah Makassar Timur. Yang terpenting juga di kota ini bang, di Jalan Pramuka. Kalau abang sering lewat. Oh iya. Itu diperbaiki bang. Oh iya harus dong tuh. Itu apa ya? Iya kota tapi jalannya banyak yang lubang gitu ya. Jadi saat kemarin rapat rancangan pembangunan jangka panjang, jangka menengah RPJMD daerah. Jadi langsung jumpa dengan bupati. Jadi situ saya langsung komplain. Artinya ini kita di kota ini Pak, malu kita ketika banyak ada orang datang ini. Ternyata memang itu sudah benar dari lama ya. Udah benak Pak Bupati juga. Jadi disambut beliau itu memang sudah kita pikirkan sudah sejalan ya alhamdulillah. Sebenarnya kalau enggak juga masuk pasti harus lah itu dibangun. Jadi banyaklah jalan-jalan di kota nanti tahun 2022. Pas berarti pertanyaannya. Siap. Jadi Jalan Gambas abang tinggal situ ya? Iya benar. Alhamdulillah. Rata tuh ya? Rata. Siap. Soalnya di situ udah kebangun kemarin 50 meter Pak. Baru 50 meter. Ini lanjutan, Bang. Oke, siap. Iya. Aduh. Pertanyaan terakhir kalau ini ya. 1 periode tapi lanjut bupati atau 2 periode? Nah, ini dia. 2 periode lah, Bang. 2 periode ya. 2 periode. Kita karena masih muda, yang pastinya. Tapi kan kita butuh juga bupati yang muda gitu. Gini, Bang, sebenarnya. Bupati itu kan cuma bisa 2 periode, berarti artinya 10 tahun. Usia saat ini kan 30. Sampai 2 tahun ke depan anggaplah 32 atau 33. 10 tahun kemudian 37. Kalau terjadilah pemilihan bupati kita coba baru 43, ya kan 10 tahun ke depan. Artinya 43 kan habis masa bupati juga, masa harus pensiun. Jenjang lagi dong. Nah, kan jenjang-jenjang lagi. Artinya kan jangan cepat-cepat lah dulu, Bang. Jangan cepat-cepat. Jadi ambil 2 periode dulu. Kalau memang kembali lagi nih, Bang, saya bilang kan kalau memang masyarakat mempercayakan, kita siap maju. Pasti dong. Jadi podcast Central Mania nih mohon doa lah dari Abang, ya kan, dari masyarakat nanti yang nonton semuanya. Siap. Mudah-mudahan 2024 terpilih kembali. Amin. Iya, pasti dong. Kita harus mendukung yang muda-muda dong. Ya kan bangga juga gitu. Maksudnya kayak anggota dewan itu ganteng-ganteng, muda gitu kan. Iya. Oke, tadi kan ada menyisakan pertanyaan lagi ya. Untuk tabungan kita udah tuntaskan nih. Tabungan tadi yang tabur tantangan tuh udah habis ya. Nggak ada lagi pertanyaan pilihan. Cuman di sini ada nggak kita mau kayak pesan untuk generasi muda gitu dari Bung Ripi gitu. Sebenarnya nih kata-kata yang selalu diucapkan ketika ketemu dengan anak-anak muda ataupun saat memberikan motivasi kepada kawan-kawan anak muda. Artinya dan intinya kita setiap generasi muda jangan cepat merasa puas. Itu dia. Itu satu, jangan cepat merasa puas. Anggap apapun yang terjadi saat ini dan menjadi apapun kita, anggaplah itu semua sebuah proses. Karena kalau kita sudah merasa puas kita saat ini menjadi itu, pasti mentok bakal di situ-situ aja, Bang. Jadi artinya kita sebagai anak muda harus tetap berproses, raihlah mimpi, untuk gapai cita-cita. Sesuai lagu tadi, Bang. Iya, gapai cita-cita. Gapai cita-cita. Iya. Pasti dalam kesuksesan kita nggak bisa lepas dari seseorang yang sangat berjasa dong.
ya kan. Siapa sih orang yang paling berjasa? Kalau berjasa di keluarga, yang pasti semua pertama kedua orang tua dan kakak, ya kan. Karena kan kami cuma berdua bersaudara bang, saya paling kecil. Keluarga inti yang berjasa, artinya mensupport kemarin. Ya saat saya pun terpuruk, ya kan, kehabisan biaya jalan, ya kan, biaya jalan saat kampanye kemarin. Orang tua lah selalu yang, gimana kok di rumah aja kan gitu. Nggak ada duit ya deh, nggak ada uang minyak ada. Nah, itulah berjasa, dia bukan dari segi uangnya tapi perhatian orang tua itu. Lalu ya keluarga, ada tante, uwa, semua kakak-kakak sepupu semua ya berjasa dalam hidup bang. Karena hal apapun yang akan mau dijalani mereka selalu mensupport, baik materi dan semualah gitu. Terus kalau kawan-kawan ya yang berjasa, ada sahabat itu namanya si Haris, itu berjasa besar bang, karena memang mendampingi dari awal sehingga sampai saat ini memang berjasa. Ada Haris, banyak lah, ada Junirwansa, ada Anggi ya kan. Kalau Anggi mungkin abang udah tahu ya kan, dari kami kecil itu abang pun kadang udah menjemput-jemput naik kereta ya. Jadi ada Anggi ya, banyak lah bang. Banyak ya. Ya kalau bicara berjasa, yang orang tua kawan pun sebenarnya banyak juga berjasa, artinya selalu ngasih wejangan. Kita kan bukan selalu dapatkan motivasi yang senang-senangnya, tapi nggak boleh begitu. Nasihat-nasihat banyak juga bang. Artinya ya alhamdulillah masih banyak orang yang peduli dengan kita. Kan baru-baru ini baru menikah juga. Nah itu untuk istri tercinta dong. Apa yang mau yang disampaikan juga? Pasti kan sangat luar biasa juga untuk dukungannya, menemani juga mungkin. Nah seperti itu. Ada yang mau disampaikan nggak? Ya kalau untuk istri yang penting setia, mendampingi saat ini dan apapun yang terjadi nanti, setialah mendampingi terus. Itu aja dulu ya. Itu dulu ya kan? Iya. Iya. Ada rencana berapa kira-kira? Apanya yang berapa? Ya apa ya, kayak mungkin kan nanti mendapatkan putra dan putri. Nah kalau mau dikasih rezeki nih, yang pertama itu mau cewek apa cowok? Ini yang sebenarnya selalu kami perdebatkan bang. Oh gitu? Iya. Oh ini selalu diperdebatkan. Kalau istri itu pengennya cewek. Alasannya bajunya gampang, cantik-cantik. Nah, kan gitu. Standar lah. Kalau kita sebagai laki-laki pasti kan pengen cowok bang. Kenapa? Karena dia bisa mendidik. Nanti mungkin adik-adiknya baik cowok atau cewek, adik-adiknya dia bisa mendidik. Mungkin begitu. Bukan berarti cewek nggak bisa mendidik, tapi kan ya sugianya laki-laki kalau bisa yang bisa mewariskan nanti, kan begitu. Iya. Tapi kan memang mau apapun itu yang jelas sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Benar. Sebenarnya kepingin pun bang, kalau memang diridoi ya kan, pengen anak kembar bang. Amin. Kembar. Amin. Kalau itu ya mudah-mudahan. Kan, kembar. Ya. Tapi itu ada ini nggak sih? Maksudnya itu kan harus ada keturunan. Keturunan ya? Ada keturunan nggak? Ada. Oh, ada. Jadi dari tante, om? Bukan, dari nenek. Nenek kami itu kembar bang. Nenek dari mama itu kembar. Mudah-mudahan lah ya. Satu di Purwokerto, satu di sini. Karena kan nenek asli orang Purwokerto. Iya. Kembar, yang kembarannya di Purwokerto, si nenek di sini karena dapat si opung kami orang Sitorus. Nikah. Dari bapak pun, dari papa atau kami kembar juga. Oh, berarti memang ada keturunan. Ada keturunan. Tapi sejauh ini memang dari semua keluarga belum ada yang kembar ya. Semoga. Makanya ya cuman ya berharap kali pun kan nggak boleh, ya, artinya boleh. Ya mudah-mudahan. Amin. Kan berdoa, ya kan? Amin. Kita doain ya. Siap. Jadi kalau jumlah tadi abang tanya, kalau jari pengenlah kita semuanya banyak kan gitu bang. Banyak anak punya rezeki. Wah, banyak rezeki. Iya. Cuman gini nih, maksudnya kan tadi kan kita udah kayak ceritanya itu kan emang yang sukses, terus kayak ya orang kepengen lah menjadi seorang Bung Ripi gitu. Cuman kan pasti pernah berada di titik terbawah nih maksudnya gitu. Dan sewaktu berada di titik terbawah itu apa yang dirasain tuh? Terus pada saat kapan gitu? Pernah nggak sih ngerasain itu? Pernah saat coba-coba kerjaan dulu bang. Oh yang kemarin. Melamar pekerjaan itu ya. Artinya sempatlah terpikir, kenapa ya ini kok udah dicoba kemanapun kok nggak ada juga gitu. Apa jalan ini harus kayak mana lagi gitu. Benar. Ya terakhir bentang sajadah lah bang. Berdoa ya kan ya.
Kadang kan kita tunggu udah temen tok baru berdoa kan itu juga nggak boleh kan. Nggak boleh, Tapi ya alhamdulillah lah Allah Subhanahu Wa Taala juga langsung memberikan jalan gitu. Jalan lah seperti saat ini. Nah itu juga makanya kan kita butuh juga pelajaran yang diambil dari seorang Bung Ripi gitu kan. Karena banyak sekali anak-anak muda tuh yang kayak masalah itu pasti ada. Gitu. Semua kita nggak terlepas dari masalah. Itu dia. Jadi kalau kita memiliki sebuah masalah pasti Allah itu sudah memberikan jalan keluarnya. Tinggal bagaimana cara kita untuk menemukan jalan itu. Jadi kalau kita kayak terfokus di masalah itu mungkin ya ada jalan gitu. Iya, cuman kayak tadi mungkin kita ya berserah padanya, terus mungkin berdoa, ya mudah-mudahan. Iya, gitu ya. betul. Bukan begitu, Bung? Betul. Gitu ya. Betul sekali. Oke. Pertanyaan terakhir sekarang. Siapa? Nah, harapan di Bung Ripi ini kan pasti ada sebuah harapan yang untuk Bung Ripinya nih. Di 2021 belum tercapai. Nah, 2022 ini ada nggak sih mau dicapai kan gitu? Selain yang tadi, kita kan udah banyak tadi ya untuk kayak generasi muda tadi sudah, terus mungkin tadi kayak perbaikan jalan juga sudah, ini juga. Nah, untuk Bung Ripi mungkin nih ada nggak sebuah harapan yang masih tertunda gitu? Harapan yang tertunda. Gimana ya? 2021 memang ada harapan pertama nikah. Udah tercapai. Alhamdulillah. Di tahun 2022-nya. Iya. Karena ini juga baru Bang, awal tahun dan 2021 alhamdulillah juga hampir rata-rata tercapai. Ya masyarakat kemarin pun ada permintaan juga tercapai. Ya mungkin sejauh ini belum ada berarti ya. Ya alhamdulillah walaupun sebenarnya ya kan mungkin nggak teringat ini Bang. Mungkin sebenarnya ada hal-hal yang belum tercapai. Iya. Cuma ya setelah pikir-pikir lagi harapan 2021 itu ya sudah tercapai. Sudah lah 2022 ini ya mudah-mudahan semoga mendapatkan momongan lah. Itu tadi maksudnya mau nembak ke situ. Aduh, dan ternyata diucapkan juga. Amin kalau itu ya kan. Amin. Pokoknya mudah-mudahan lah. Ya mau cewek, mau cowok, mau kembar, ya mudah-mudahan. Nanti kita dengar kabarnya aja ntar. Siap. Kabarnya aja. Baik kalau begitu, ini kita udah di penghujung nih sekarang. Ya, pokoknya untuk Bung Rivi semoga sukses terus, apa rencana harapannya semoga bisa tercapai semuanya ya kan. Terima kasih juga udah hadir di MTRL Podcast. Mohon maaf nih jamuannya cuma seperti ini aja nih. Siap. Jadi nanti kedepannya mana tahu ada undangan lagi ya kan. Kita ngobrol-ngobrol di sini jangan kapok. Siap. Boleh ya? Siap. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Baik kalau begitu. Ini di penghujung acara ini ada kebiasaannya kita tuh. Biasanya kalau bintang tamu ini ngomongnya kayak gini nih. Jangan lupa terus saksikan M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Boleh nggak? Gini ya, Cekadot ya. Boleh. Sarangnya Bang. Sarangnya. Oke ya. Oke, siap. Oke, siap. Kalau begitu 1 2 3. Untuk M3L Mania tetap saksikan M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. Sukses terus untuk M3L. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 M3L Podcast Cekadot. Halo M3L Mania, saya Rifi Hamdani, Esos MSI, anggota DPRD Kabupaten Asan dari fraksi Golkar. Jangan lupa like, share, and subscribe M3L Podcast, bukan lagi Cekadot. 2 M3L Podcast Cekadot.